aja sih, soalnya apa ya, ibu pengen, udah lama udah nggak ngobrol-ngobrol sama Yasmin nih. Nah, ibu mau nanya nih, hari ini tadi Yasmin belajar apa aja? Pagi tadi ada olahraga, terus habis itu agama sama bahasa Indonesia itu. Oh gitu. Terus Yasmin tadi pas belajar ada yang merasa kesusahan nggak, atau Yasmin nggak ngerti? Ini sih Bu, pas pelajaran agama kan disuruh menghafal, terus saya kayak susah menghafalnya, udah saya coba pahami juga biar cepat hafal, tapi tetap susah Ibu. Udah gini Yasmin, jadi ibu tuh dapat kabar dari teman-teman guru yang lain kalau Yasmin tuh sering nggak ngerjain tugas gitu. Yasmin sering nggak ngerjain tugas, terus juga kalau di kelas Yasmin kurang fokus. Nah, Yasmin, ibu pengen tanya, itu tuh bener apa enggak kayak gitu di kelas? Iya, benar Ibu, soalnya saya kesusahan ngerjain materinya. Oh, kalau gitu emang susahnya tuh di mana kira-kira Yasmin tuh? Apa Yasmin yang kurang ngerti sama omongan gurunya, atau emang gurunya nih yang cepat-cepat ngejelasinnya gitu? Saya kurang paham sih Bu, tapi kayaknya karena sayanya susah ngertinya, saya kayak udah berusaha untuk fokus buat ngerti, tapi sayanya nggak ngerti-ngerti itu Bu, sedangkan teman-teman yang lain bisa langsung ngerti, tapi sayanya enggak. Tapi teman-teman Yasmin ada yang bantu? Ada Ibu, kadang-kadang mereka kalau udah selesai ngerjain punya mereka bantuin saya, tapi karena saya nggak ngerti, kayaknya teman-teman juga capek dia ngajarin saya, karena saya nggak ngerti-ngerti, terus saya jadinya bingung Ibu, nanya ke gurunya juga jadi bingung, tanya teman-temannya juga udah capek ngajarin saya, sekarang saya nggak bisa ngerti-ngerti. Emang apa sih mata pelajaran yang menurut Yasmin susah banget buat dimengerti gitu? Apa? Yang kalau paling susah dimengertiin itu sebenarnya kayak kalau pelajaran sih paling susah itu menurut saya pelajaran IPA Bu, tapi selain itu juga kayak pelajaran yang banyak hafalan-hafalannya yang kayak gitu. Pokoknya kalau yang ada hafalan kayak rumus-rumus sama agama gitu juga ya, Iya. sering lupa. Tapi Yasmin udah coba nanya belum ke gurunya? Udah Ibu, tapi ya itu karena sayanya juga nggak ngerti, saya nggak ngerti materinya, terus pas nanya ke gurunya saya nggak ngerti lagi penjelasan ulang dari gurunya ngomong apa gitu, kayak saya semakin pusing gitu Bu, saya jadi kayak frustasi, saya nggak ngerti harus apa gitu Bu. Gak apa-apa sih Yasmin, nanti pasti bakalan lama-lama Yasmin ngerti. Yasmin gak usah sedih, pasti nanti dibantuin sama gurunya. Kalau misalkan Yasmin suka nih kayak, Bu belajarnya jangan kayak gini dong gitu, saya kurang ngerti, gak apa-apa, bilang aja sama gurunya. Tapi saya takut Ibu, takut saya pikiran ngatur atau teman-teman yang lain nganggap saya aneh gitu, karena saya nggak ngerti. Tapi ibu boleh tahu nggak, kan tadi Yasmin bilang Yasmin suka kurang ngerti nih kalau gurunya ngejelasin. Itu kenapa sih Yasmin? Maksudnya kayak Yasmin, alasan Yasmin kayak kalau di sekolah kurang fokus tuh kenapa? Apa Yasmin ada masalah di rumah atau gimana? Saya udah berusaha fokus sih Bu, di rumah juga nggak ada masalah, tapi emang sayanya susah ngerti Bu, buat apa ngertiin pelajaran gitu. Tapi ada nggak mata pelajaran yang Yasmin suka? Saya sih suka, yang paling saya suka itu bahasa Indonesia, karena itu kan kayak isinya tuh kayak berita-berita yang terkini gitu Bu, jadi kayak saya lebih nyambung, saya bisa lebih paham gitu Bu, jadi saya paling suka itu biasanya. Berarti Yasmin lebih sukanya kayak nyerap info-info tuh dari baca berita aja gitu? Iya, baca berita, pokoknya yang mudah dipahami gitu Bu. Berarti kalau ngobrol kayak gini Yasmin ngerti?
Kalau pembahasannya kalau pembahasannya yang saya mudah ngerti, ngerti Bu. Oh gitu. Berarti Yasmin lebih suka kalau misalkan kayak dapat kayak dapat info atau enggak dapat pengetahuan baru dari baca berita itu. Iya Ibu. Hmm. Tapi berarti Yasmin kalau di rumah sering baca-baca atau gimana? Saya di rumah saya ini sih Bu suka baca majalah gitu, majalah koran-koran gitu. Kan di rumah saya kayak ada perpustakaan gitu. Nah, kadang saya di situ baca-baca sama orang tua saya, sama adik saya. Oh, berarti emang Yasmin sama keluarga juga biasanya kayak lebih suka baca-baca cerita-cerita gitu ya? Iya. Berarti kan tadi ibu udah nanya-nanya nih, berarti mungkin kalau ibu kasih saran ke Yasmin ya, berarti mungkin Yasmin bisa nih bilang ke ibu gurunya kalau Yasmin mungkin lebih suka sama cerita gitu cara belajarnya, nggak suka kayak dijelasin di papan tulis, jadi Yasmin kayak kurang fokus gitu. Berarti Yasmin itu cara belajarnya nggak bisa kalau cuma pakai metode ceramah, itu kan bikin Yasmin bosen ya. Dengar-dengar Yasmin juga kalau di kelas suka tidur gitu ya tiba-tiba. Iya, soalnya iya karena saya nggak ngerti, jadi ya udah saya tidur. Oh, jadi tinggal tidur ya, gurunya kayak ngedongeng ya. Nggak apa-apa Yasmin, tapi nanti buat kedepannya nih misalkan Yasmin nggak ngerti, ibu kasih saran ke Yasmin, mungkin Yasmin bisa bilang sama gurunya kayak ibu, saya lebih suka kalau ada narasi-narasi gitu, saya lebih ngerti gitu. Tapi emang nggak apa-apa Bu, saya takut dibilang ngatur-ngatur gurunya atau gimana. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan emang itu yang kamu butuhin, karena kan ini juga karena tuh pastinya kan guru itu pengen anak muridnya tuh bisa ngerti apa yang dia sampaikan. Nah, sedangkan gaya belajar Yasmin kan kayak tadi yang Yasmin jelasin. Nah itu nggak apa-apa kalau misalkan kayak Yasmin ngasih ide ke guru, atau mungkin teman-teman lain juga butuh yang kayak gitu kan. Kalau Yasmin sendiri kan nih ibu udah tahu nih, berarti Yasmin gaya belajarnya suka yang relate gitu ya? Iya, yang relate dengan kayak di lingkungan yang ada di lingkungan gitu Bu. Jadi kan kalau ada lingkungan saya bisa ada pembanding pengingatnya gitu. Jangan kalau menghafalkan kayak masih benar-benar harus hafal, harus ngerti. Kalau misal yang relate kan kayak saya pernah ketemu kejadian kayak gini, benar kayak gini ternyata, jadi saya lebih paham. Berarti kalau di rumah Yasmin tuh tahu berita-berita itu dari apa? Dari itu dari koran-koran majalah atau dari video-video Sosial media? Iya Bu, kayak di TikTok atau di reels gitu. Nah itu bisa tuh Yasmin belajar dengan cara kayak nontonin TikTok tapi yang edukasi, yang bisa bermanfaat juga buat pelajaran gitu. Jadi gak cuma Yasmin lihat orang-orang joget di TikTok ya, tapi lihat juga berita-beritanya, kan banyak tuh yang kayak ngasih info, kabar berita gitu. Berarti saya belajarnya saya harus bilang ke ibu gurunya kalau saya harus belajar dengan metode yang lebih menarik gitu. Terus saya juga di rumah harus coba buat nambah pemahaman saya dengan nonton video informatif gitu Bu. Iya, karena sekarang kan Yasmin udah tahu nih kayak gaya belajar Yasmin tuh lewat berita, terus lewat video, pokoknya yang ada animasi, terus yang bisa nyampe informasi dengan kreatif. Nah berarti yang Yasmin cari harus kayak gitu. Terus juga kalau misalkan Yasmin boleh banget ngasih ide ke guru gitu, kayak tadi yang ibu sampein. Mungkin itu aja sih kalau saran dari ibu. Kalau Yasmin dengerin, ibu bakal senang banget. Nanti saya usaha untuk coba dulu ya Bu, ngomong kalau gurunya kalau di kelas dulu ya Bu ya. Iya boleh banget, nanti juga ibu pasti bakalan bilang ke guru-guru yang lain juga sih pasti terkait cara belajar kayak gaya belajar Yasmin ini. Mungkin itu aja sih kalau saran dari ibu. Mungkin Yasmin bisa balik ke kelas lagi kali ya, nanti takut dicariin sama gurunya. Ya makasih ya Yasmin.